Dari Ubadah bin Samit, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyempurnakan wudunya, maksud menyempurnakan wudunya, dia menjaga sunnah-sunnahnya dan juga dia menjaga adab-adabnya. Kemudian mengerjakan sholat tepat pada waktunya, kemudian menyempurnakan ruku' dan khusyuknya, maka untuknya Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuninya. Siapapun yang menyempurnakan wudunya, sholat di awal waktu, menjaga ruku' dan khusyuknya, maka ada jaminan Allah. Apa jaminan Allah? Orang tersebut diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga perkara tersebut, berarti tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan sekedar diampunkan saja sama Allah. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dapat menjaga sholat 5 waktu di masjid di awal waktu dan caranya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 fadilah bagi mereka tersebut. Apa 5 fadilah tersebut? Yang pertama, rezekinya mudah dan diberkahi. Bagi orang yang sholat berjamaah, rezekinya mudah dan diberkahi. Makanya orang Islam ini sebenarnya tidak ada yang miskin, tidak ada yang melarat kalau dia mau mengamalkan agama. Tapi kalau dia menjauhkan dirinya daripada perkara agama, otak-panting dia cari duit, nampaknya banyak tapi susah dia dalam hidupnya. Karena tak ada keberkahan. Jadi untuk berkah dan mudah rezeki kita, jaga sholat berjamaah. Jadi maksud jaga itu macam mana? Jaga itu sebelum waktu kita sudah ada di masjid, itu namanya jaga. Ya, kayak main bola. Kita main bola paham kan? Kalau bola sudah masuk ke gawang, itu bukan jaga lagi namanya. Itu namanya kebobolan. Ya, kata dokter kosong. Ya. Untuk bab dunia kita paham, tapi mudah-mudahan kita ini di masjid ujung kala untuk bab akhirat Allah pahamkan juga. Amin. Jadi ya, jaga sholat berjamaah di awal waktu. Karena fadilah kita pergi ke masjid ini dalam satu riwayat dikatakan orang yang pergi ke masjid sebelum adzan, maka Allah akan memberikan cahaya seperti cahaya matahari bagi mereka besok di hari kiamat. Ini orang yang datang sebelum adzan. Orang yang datang ketika adzan ke masjid, maka dia akan diberikan cahaya seperti mana cahaya bulan purnama. Dan orang yang datang ketika iqamah ke masjid, maka di hari kiamat Allah akan memberikan cahaya kepada orang tersebut seperti cahaya bintang. Dan karena bintang kita akan enak bintang. Cuma kan yang menjadi pertanyaan buat kita, orang Indonesia kan sering banyak pertanyaan ya. Terus kalau kita datangnya sudah habis iqamah, apa yang kita dapat? Ya nanti bilang kita yang bahasanya bintang kita. Ya, Masya Allah. Ya, jadi berlomba-lomba kalau bisa kita pergi ke masjid. Itu fadilah yang pertama kata Nabi, orang yang dapat jaga sholat berjamaah rezekinya mudah dan diberkahi. Yang kedua, diangkat azab kubur dan diganti dengan nikmat kubur. Ini bagi orang yang jaga sholat berjamaah, tidak ada azab kubur bagi mereka. Kalau ada pun diangkat sama Allah. Ini janji Rasulullah. Yang ketiga, diberikan catatan amalnya dari sebelah tangan kanan. Artinya apa? Artinya orang tersebut adalah orang yang bahagia, orang yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi." Dan adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya, fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Maka orang tersebut akan dihisab dengan hisab yang ringan oleh Allah. Artinya apa? Orang tersebut enggak ditanya sama Allah dari A sampai Z, enggak. Akan tetapi orang tersebut memang diringankan sama Allah. Bahkan nyaris enggak ditanya selamat ya. Ya, kan? Itu janji Allah melalui lisan Rasulullah. Yang keempat, janji Allah bagi orang yang menjaga sholat berjamaah, dia bisa melewati sirat cepat bagaikan kilat. Siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim, betul ya ulamanya, nyan lagi di kodok kebelah tujuh dan tajamnya itu lebih tajam daripada mata pedang. Jadi orang yang dapat menjaga sholat berjamaah, dia santai aja lewat jalan
orang yang dapat menjaga salat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke surga bi ghairi hisab, tanpa hisab, tanpa sweeping.